apalah Kebutuhan gitu ya. kebutuhan sehari-hari, fashion, terus apa namanya? Pokoknya itu 50% dari tabung, 50%-nya lagi Syakir pakai buat segala macam hal gitu. Dan anak muda juga harusnya gitu ketika apalagi ntar lebaran kan atau mereka dapat penghasilan gitu. Dapat Lu jangan, THR biasanya ya. jangan semuanya dipakai, setengahnya lah kalau bisa kelola lah. Nanti kalian akan ngerasain sendiri kok di saat orang-orang susah tuh, tapi kalian udah terbiasa mengelola uang, nggak terbiasa menghambur-hamburkan uang, kalian akan ngerasain, nggak Wah, ngerasa susah. Iya, untung gitu ya. untuk Untung masih ada tabungan gitu ya. gitu. Jadi dan itu luar biasa kemarin juga Mas Yakin mulai diiput kan teman-teman ngiranya kan kalau pengen main saham investasi itu harus jadi miliarder dulu, investasi itu harus punya duit jutaan dulu, ternyata diiput mulai dari 100.000 udah Betul. bisa, dan itu kelipat Itu kita yap. persen gitu ya, atau kan kalau teman-teman nih selalu mengelola itu gitu. Jadi sebenarnya sekarang udah mudah banget, apalagi saya kira senang banget ada iPod ini, anak muda jadi nggak perlu nunggu lama dulu buat investasi. 100 Betul. kan itu jajan misalnya ada yang seminggu ya, atau nanti Daripada misalnya 100.000 buat nongkrong gitu ya, buat beli boba gitu ya. iya mending minum aja es teh manis di rumah, itunya sisa juga. Bener. Intinya kalau lagi berjuang jangan terlalu mikirin gaya, pikirin dulu kelola, baru nanti kalau udah bisa ngelola baru pikirin gaya gitu. Tapi kalau sekarang mikirin gaya ntar nggak ngelola, wah bahaya deh anak muda, bisa-bisa kalian pas gedenya dikejar-kejar ini, kejar-kejar utang, karena Bener. nggak Ya, betul. Karena kan orang pengen orang tua yang pengen kan karena mereka masa mudanya nggak dimanfaatkan dengan baik. betul. Pengen kelihatan kaya gitu, tapi ternyata hasil minjem gitu kan. Karena pendapatannya nggak cukup nih buat dia kelihatan Ya, kaya gitu kan. Wah, itu susah bahaya banget tuh. Jadi memang kalau sekarang tuh kayak tadi Syakir bilang, nggak ada alasan lagi buat nggak mulai dari sekarang gitu ya. Karena akses informasi udah gampang, pertama. Kedua, mulainya udah murah. Kalau dulu mau mulai investasi tuh butuh uang, ya 25 juta, 50 juta. Nah kalau buat Iya, kalau dulu kita-kita yang masih muda gitu ya, yang baru-baru kerja gitu kan, nah itu kan kayak gede banget segitu gitu kan. Sekarang 100.000 aja udah punya. Jadi kalau udah bisa gitu. Jadi nggak ada alasan lagi lah sebenarnya kalau nanti jadi aja deh gue kelola uang gitu. anak muda nih kalian bayangin, kalian cuman dengan minimal 100.000 ya, kalau bisa makin banyak ya, kalau bisa Iya lebih iya banyak betul. 3 kali lipatnya. Tapi cuman dengan 100.000, minimal 100.000, kalian udah bisa beli saham perusahaan. Iya udah bisa Sam- oncang-oncang kaki bilang saya sa- pemilik perusahaan gitu ya. Iya, kalau ditanya lu kerja apa gitu kan, alhamdulillah nih sambil sekolah ya punya saham di perusahaan ini aja. Iya. Walaupun Buat followersnya Syakir ya. minimal Tadi apa? putus sorry. Tadi putus. Mungkin udah ini kali dia putus, mungkin udah ada yang lain sih. Ya mungkin bener banget sih yang tadi yang buat followersnya Syakir yang belum tahu saham itu apa gitu ya. Jadi saham Nah, tuh surat kepemilikan perusahaan. Kalau misalkan teman-teman beli saham, berarti teman-teman tuh namanya beli perusahaan gitu. Jadi kalau Syakir beli saham Sido Muncul, berarti Syakir ini pemilik perusahaan Sido Muncul gitu. Kalau ditanya berapa, ya gak usah ditanya lah gitu kan. Walaupun cuma satu lot gitu ya. Tetap pemilik perusahaannya gitu. Oke, Syakir, ada nggak sih kalau kita ngomongin Ramadan nih, Ramadan kan vibes-nya hijrah gitu ya, vibes menjadi lebih baik gitu kan. Kalau Syakir sendiri, hijrah tuh kan kalau menurut aku tuh hijrah tuh nggak harus yang ya tadi nggak harus yang langsung ekstrim gitu kan. Misal, aduh nggak bisa nih pindah ke syariah sepenuhnya karena gajian masih di bank konven. Contoh, ya bolehlah tempat gaji di bank konven buat sehari-hari nanti di syariah gitu kan, atau buat nabung di syariah gitu kan. Nah, kalau misalkan Halo, ya halo, halo, putus ya.
Oh iya, enggak, itu ada guru kita itu Mas Ipo. Oh iya, halo. Assalamualaikum. Oke, terus lanjut. Iya, nah karena vibes-nya tuh hijrah nih, menjadi lebih baik. Kebiasaan apa sih yang mau Syakir ubah nih untuk balik lagi semangat Syakir mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik lah di Ramadan kali ini? Em, Sebenarnya kalau buat anak muda, hijrah tuh bukan sebuah event atau sebuah apa ya, ya event tahunan atau sesuatu Bener yang sih. hijrah itu adalah sebuah tuntutan bahwa setiap manusia memang dituntut menjadi lebih baik setiap waktu, setiap detiknya. Bener banget sama kayak kata kakak gitu. Saya kira selalu berusaha juga ketika orang sinetron mereka gaji ke bank konven, saya kira pindahin itu ke bank syariah kan. Saya kira pindahin lagi itu ke investasi syariah gitu sehingga memang usaha kita kan innamal a'malu binniyat ya. Semua itu Yep. niat gitu. Kalau kita punya niat untuk menjadi lebih baik, ya insya Allah niat kita aja udah mendapatkan pahala. Nah, kita rela sabar, kasihkan ya. Apalagi anak-anak muda nih kan banyak yang pengen jadi lebih baik, pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat. Gimana sih Kir bisa enak lu dunia ada terus lu juga akhirat nggak jauh gitu dari Allah. Ya, caranya simple sih. Kalau kita mau jadi emas ya kita harus punya prinsip. Artinya apa? Emas itu walaupun di lumpur dia akan tetap jadi emas. Itulah prinsip. Dimanapun kita ada, kita punya patokan. Oh, gue nggak boleh jauh dari Allah dan gue harus mencoba bisnis, atau gue harus mencoba investasi, atau gue harus berusaha mengelola keuangan gue dengan baik dari sekarang. Jadi mau dia ada di tempat yang hedon, Syakir mau nongkrong di tempat artis yang di Lamborghini apa, mau nongkrong dimanapun, Syakir tetap Syakir gitu. Nggak bisa diwarnai dengan hal yang macam-macam gitu. Alhamdulillah gitu ya kan. Jadi kalau pengen kayak gitu ya teman-teman harus belajar berprinsip. Awalnya memang susah, Yep. tapi ketika kita udah jadi emas, orang akan mencari kita gitu. Bukan kita yang mencari orang gitu. Betul. It, Jadi intinya sebenarnya kita harus punya prinsip diri kita ini sebenarnya kayak gimana sih gitu kan, biar nggak ikut-ikutan orang lain gitu. Kira-kira kurang lebih kayak gitu ya, Syakir ya. Bener banget. Syakir ini kita langsung masuk ke pertanyaan aja nih. Ada beberapa pertanyaan nih, mungkin pertanyaannya menarik nih. Apa tuh? Oke, tadi kan sempat Syakir bilang kalau Syakir tuh udah mulai investasi nih, investasi syariah. Nah, ini ada pertanyaan dari Aleuna. Apa nih? Agak susah ya spellingnya. Adakah cara yang dilakukan dalam memilih investasi yang syariah? Mengingat di Indo ini banyak banget produk investasi syariah kan, Syakir. Kira-kira Syakir tuh kalau investasi syariah lebih sukanya kemana sih? Nah, kalau investasi syariah, ya kan sebenarnya udah jelas kan. Saya kira memilih iPod ini, dan saya kira juga kabarin ke teman-teman. Dan ini memang dia udah diakui ya secara kehalalannya oleh para ulama kita juga, yaitu di Majelis Ulama Indonesia gitu ya kan. Iya, jadi lebih mungkin ke produk-produk yang benar-benar udah sesuai prinsip syariahnya. Jadi harus diperhatikan juga gitu kan. Syariah Ya. tuh Jadi nggak cuma syariah aja lah, intinya ada sertifikasinya juga gitu ya. ya nggak cuman judulnya aja, nggak cuman namanya aja investasi syariah, tapi memang barang-barang atau perusahaan-perusahaan yang dijual di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan yang bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, yang merugikan orang gitu. Iya, Contoh betul banget. Nah, perusahaan gitu-gitu, itu kalau bisa dihindari. Dan di iPod iya. itu enaknya nih Masya Allahnya di iPod nih itu tuh udah di apa ya, disaring gitu. Jadi kita insya Allah nggak akan salah gitu, nggak akan salah dalam kemudian menginvestasikan uang kita atau rezeki yang Allah berikan. Ya nggak mungkin dong rezeki udah Allah kasih ke kita terus kita malah kasih ke mereka-mereka perusahaan-perusahaan yang justru malah mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan itu rezeki kita aja dari Allah gitu. Nah, jadi Ya, subhanallah. Ini vibes-nya benar-benar hijrah banget nih.
Iya, udah disaring di sini enaknya. Jadi teman-teman nggak akan susah. Dan di iPod ini juga, di aplikasinya kemarin saya kira lihat, dia ada kelas-kelas yang Iya, ada betul. yang bisa ngajarin teman-teman nih yang para investasi pemula nih supaya bisa jadi investasi yang baik ya, sampai kemudian apa namanya bisa mengelola uang dengan baik, uang yang terus bertambah dan juga berkah pastinya, jangan cuma bertambah. Nah itu ada video-video panduannya di aplikasi itu, jadi nggak cuma sekedar di suruh investasi kita, tapi benar-benar dibimbing juga di iPod. Nah, itu yang luar biasa juga ya, benar Yang ya kak paling ya. penting itu. Iya Betul benar. ya, cukup menjawab sih sebenarnya. Balik lagi kan kalau produk investasi tergantung orang-orang, tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau Syakir investasi A belum tentu cocok buat semua orang gitu. Jadi buat menemukan yang mana yang cocok ya balik lagi tadi Syakir bilang bisa belajar nih kalau di iPod itu ada menunya menu journey. Syakir, ini pertanyaannya mungkin, nah ini pertanyaan kedua nih Syakir nih. Bagaimana tanggapan Kak Syakir soal istiqomah nih? Kan tadi Syakir banyak bilang, oh kalau keuangan tuh harus kayak gini, oh kalau gaya tuh harus begini gitu kan, harus sesuai sama diri kita sendiri, biar tidak tergoda sama hal-hal di luar sana gitu, biar kita tetap istiqomah tuh gimana? Itu dia harus punya, kita harus tahu dong bahwa kalau Syakir ya, prinsip istiqomah Syakir adalah kalau kalau misalnya Anda tidak bisa menjamin hidup dan mati saya, apa saya apa namanya harus mengikuti eh, apa yang kemudian Anda inginkan dari saya. Jadi hidup dan mati saya, masa depan saya itu kan tanggungan saya. Jadi ya uh, kita boleh berteman, kita boleh bergaul, lu teman gua, lu saudara gua, tapi sorry, gue punya masa depan yang lu semua juga nggak akan bertanggung jawab kecuali gue sendiri gitu. Jadi itu kalau soal masa depannya. Tapi kalau soal istiqomah misalnya dalam hal hijrah atau apapun itu, istiqomah itu sebenarnya bukan ketika kita nggak punya salah. Aneh, karena memang udah hakikatnya manusia diciptakan memiliki kesalahan. Mereka bisa lupa, gitu ya. Bahkan para nabi dan rasul juga mereka pernah lupa atau pernah kemudian soal sekitar kita ya. Kita kan kadang gede banget hilang. Betul. Tapi istiqomah itu bukan ketika kita nggak punya kesalahan lagi. Istiqomah itu di saat kita nggak berhenti memperbaiki kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi istiqomah itu di saat kita nggak meninggalkan Allah itu. Ya, Walaupun kita subhanallah. ninggalin dosa susah banget, tapi kita berdoa sama Allah, kita minta sama kita nggak ninggalin Allah. Sebagaimana Allah nggak ninggalin kita walaupun kita sering fakir kepada Allah. Allah masih ngasih nikmatnya, kita bangun masih tiba-tiba kan kita nggak minta malamnya, tapi bangun kita udah ada mata yang bisa ngeliat, udah ada nafas buat kita bernafas, udah ada mulut buat kita bicara, udah ada tangan buat kita mengambil sesuatu. Allah nggak pernah ninggalin kita, walaupun mungkin malamnya kita habis bermaksiat kepada Allah. Nah, istiqomah adalah ketika dalam keadaan apapun kita tidak pernah meninggalkan Allah. Salah itulah manusia, tapi Allah bilang dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang selalu bertaubat dan membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahannya. Jadi yang istiqomah bukan yang nggak punya salah. Jadi aduh kok saya masih ada salah, apa istiqomah? Enggak. Istiqomah itu bukan berarti kita nggak punya salah, Yap. tapi kita nggak pernah bosan memperbaiki kesalahan kita dan terus pengen menjadi lebih baik dalam segala bidang. Gitu. Benar sih, karena balik lagi mungkin kalau dibilang tuh iman itu kan naik dan turun gitu ya. Kadang kita lagi imannya lagi kuat gitu kan, terus akhirnya selalu berbuat dalam hal kebaikan. Cuman ada waktunya kapan kita hilaf gitu kan. Nah itu balik lagi kalau ngomongin istiqomah ya mungkin agak sulit kalau selalu lurus gitu. Yang penting kita selalu berintrospeksi diri gitu ya. Oke. Ini kita udah berapa jam ya? Nanti tiba-tiba langsung dimatiin sama Instagram nih. Oh iya bener. Iya, Belum lah ya. adil. Oke, nah di sini
Syakir, mau tanya dong terkait bisnis yang udah Syakir jalanin nih gitu. Boleh dong kasih sedikit tips buat kita nih teman-teman iPod ataupun teman-teman followersnya Syakir gitu kan, yang mau mulai bisnis di usia muda tuh. Tadi kan pertama, oh ya udah setiap ada kesempatan langsung hajar gitu. Mungkin ada tips lainnya nih. Terus selainnya cari partner yang pasti ya kita butuh partner pasti. Kita nggak bisa. Mm-mm. Kalau mau sendiri itu jualan. Kalau bisa nggak bisa. Karena kita kan harus Bener-bener. bangun sistem. Jadi kalau yang untuk awal-awal pemula ya carilah apa yang pasar butuhkan. Pasar butuh apa sih? Sediain itu dan jangan terlalu berharap margin yang tinggi. Biarkan keuntungannya sedikit tapi itu kali banyak. Nggak ada yang beli gitu ya. Kita keuntungan tapi itu kali banyak. Jadi cari yang pasar memang butuhkan. Wah, pasar itu bukan berarti Indonesia ya. Pasar orang itu beda. Dulu Syakir di pesantren, pasar anak pesantren apa? Peci, koko, sarung. Itu Syakir. Benar. Ketika Syakir di kalangan anak tongkrongan, ya, mereka pasarnya yang lagi mereka butuhkan misalnya waktu itu kayak apa namanya jaket-jaket denim gitu ya kan. Nah akhirnya ya saya kira sediain itu gitu. Nah itu awal-awal. Nah baru kemudian ketika udah cukup modalnya baru saya kira bangun bisnis yang memang bisa berjalan agak lama gitu. Walaupun memang yang kecil-kecil ini yang momen-momen itu yang momentum juga ya tetap gitu. Jadi ya penting banget sih tadi yang di highlight sama aku tuh partner gitu ya. Jadi pilih partner yang mungkin dari sisi kualitas juga bagus, tapi amanah juga nih. Kalau misalkan partnernya nggak amanah kan juga repot ya. Sama pasarnya itu kita harus sesuaikan pasarnya apa. Oke, ini udah jam 17.28 ya. Udah mau udah mau sore nih, kita sebentar ya. Dikit. Mungkin kita satu pertanyaan lagi kali ya, Syakir ya. Boleh. Oke. Bentar. Oke, ini pertanyaannya. Pertanyaannya banyak, tapi lebih kayak kenyapa sih Syakir. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman di sana. Halo semuanya, selamat menunggu berbuka puasa. Selamat menunggu berbuka puasa. Kalau ada yang mau ditanyain nih terkait bisnis ke Syakir, boleh nih. Tapi teman-teman, ya. Kenapa sih hari ini Syakir live bareng iPod gitu ya? Jadi iPod ini teman-teman coba Kak dijelasin dikit. Tapi dari Syakir dulu dikit. Jadi iPod ini adalah satu aplikasi yang sangat memudahkan anak muda untuk mereka bisa mengelola uang daripada mereka simpen di bank, apalagi yang konven terus tiba-tiba kepotong ya di akhir bulan karena ada biaya admin. Nah gitu, jadi mending kalian investasikan uang kalian ya di iPod ini. Dan investasi kan dulu orang ngiranya tuh atau main saham tuh, kita beli saham orang ngiranya itu harus jutaan gitu kan. Nah di teman-teman bisa beli saham dan bisa mulai berinvestasi mulai dari 100.000. Betul. Itu wah itu nggak apa-apa, minggu ini 100.000, minggu depan 100.000, minggu ini udah 12 bulan ada berapa minggu tuh? 12. Banyak. Ada, wah udah jutaan gitu ya. 30-an minggu udah 3 juta. Nah itu teman-teman terus kelola. Akhirnya apa, nanti ketika teman-teman kuliah, ketika teman-teman kemudian menikah, teman-teman nggak nyusahin keluarga, teman-teman nggak nyusahin orang tua. Coba pikirnya tuh ke depan. Jadi ketika nanti teman-teman tuh jangan sampai teman-teman dipuji sekarang tapi dihinakan nanti. Mending
kalian sekarang biasa-biasa aja, tapi nanti kalian dimuliakan. Karena apa? Oh, ternyata dia nggak nyusahin ya, dia udah kelola duitnya dari sekarang. Bener. Nah, Ipot ini bagus, dan teman-teman nggak usah takut. Aduh, Kir nggak ngerti investasi. Teman-teman download Ipot ini aplikasinya, dan di situ udah ada ya video-video panduan untuk teman-teman berinvestasi. Dan Betul. syariah. Kenapa sih emang kenapa syariah atau enggak? Kenapa itu ngaruh teman-teman? Karena tadi dia rezeki kita dari Allah. Ketika kita beli saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang mereka justru mengkhianati Allah, mereka menjual hal-hal yang diharamkan Allah, kurang sopan aja rasanya kalau rezeki yang dari Allah kita jual belikan untuk sesuatu yang Allah tidak suka gitu. Nanti enggak Bener. akhirnya apa? Banyak saham-saham konven yang akhirnya orang bangkrut gitu ya kan. Nah, makanya banyak juga non muslim di Ipot syariah ini mereka nabung karena lebih stabil Bener. juga. Nah, mana Bener caranya banget. di Ipot? Bener itu bener nggak ada Caranya, di dalam? Tanya. ya nih ada yang nanya nih baru mau di mention tadi. Ada yang nanya juga gitu kan, ada ribanya nggak nih gitu kan. Nah sebenarnya ya buat teman-teman yang ada di sini gitu ya, kalau misalkan mau investasinya sesuai prinsip syariah, kalau di IPOT itu kan ada namanya IPOT syariah. Jadi kalau pakai IPOT syariah itu ya dari sisi ribanya itu diminimalisir gitu. Memang kalau misalkan kita bilang gini ya, aku akuin sendiri sih, emang nggak sempurna, belum sempurna banget nih kalau 100% non ribawi gitu. Tapi ini sudah kita minimalisir gitu. Karena balik lagi, sistem keuangan Indonesia tuh masih konven banget ya gitu ya. Bahkan banyak juga bahkan kayak bank syariah juga, yang bank syariah terbesar di Indonesia baru satu gitu, sedangkan bank konvensional yang besar di Indonesia tuh ada banyak gitu ya. Jadi memang karena itu masih kita tetap minimalisir terus. Nah, cara daftarnya sobat Ipot ataupun teman-teman Syakir yang ada di sini itu ada tinggal langsung klik link aja di bio Instagram nanti di @indopremier nih. Atau kita juga lagi ada promo nih Syakir. Jadi kalau misalkan buka akun syariah gitu ya, kita kasih modal awal investasi Rp100.000, jadi nggak harus pakai modal lagi. Untuk modal awalnya kita kasih Rp100.000 untuk 50 orang pertama. Gitu. Wah, Jadi menarik banget kan. Jadi buat yang mau ragu-ragu buat coba gitu kan, ya mending coba sekarang gitu kan. Karena balik lagi tadi yang Syakir bilang, semuanya itu ketika ada peluang itu langsung dijalankan gitu, sambil nanti belajar. Tentunya belajarnya kalau di aplikasi Ipot tuh di menu Journey, nanti kalau teman-teman download gitu, itu langsung ada fitur kegiatan atau jadwal edukasinya. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat aduh males deh belajar, aduh males deh buat investasi, aduh males deh buat yang lain sebagainya gitu ya, kayak males buat mulai intinya gitu. Oke, ini udah mau menjelang buka puasa, ya udahlah. Tadi kita udah panjang lebar. Syakir, boleh dong kasih penutupannya tuh kayak tadi kan pembukaannya pakai ini ya, pakai salawat ya. Boleh dong penutupannya juga pakai salawat. buat cara ubah ke Ipot syariah, kalau mungkin dia sebelumnya Ipot biasa. Oh gimana tuh? Oh iya. Nah, kalau mau buka akunnya syariah gitu ya di Indopremier, itu langsung klik aja nanti di link di bio Indopremier, itu ada link tree-nya, itu diklik aja. Jadi mulai di situ ada panduan pembukaan akun syariah sampai cara ikutan campaign Ramadan kita atau promo Ramadan kita. Ini aku coba kirim linknya ya. Nah, itu dia linknya. Gitu, Syakir. Tepatnya. Oke, Syakir. Tutup dengan apa ya? Dengan Salam. apa nih? Salawat lagi boleh? Iya dong. Sambil nanti terakhir Syakir kasih kata-kata terakhir. Enggak. Boleh. Iya. Kayak bukan di hidup, astagfirullahaladzim ya, gitu ya. Oke. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oke teman-teman, Wow. berbuka puasa juga. Makasih udah nonton nih, udah ngikutin kita. Nanti juga teman-teman bisa langsung klik link yang ada di bio Instagramnya Indo Premier buat ya buat register ya di Yap. Syariah. Dan teman-teman, intinya dari Syakir adalah uh, jangan terlalu bersenang-senang di masa muda, karena nanti teman-teman akan sangat susah di masa tua. Bersenang-senanglah secukupnya di masa muda dan persiapkan masa tua kalian agar sesuatu yang dipersiapkan itu bisa dinikmati. Tapi kalau sesuatu itu tidak disiapkan, maka teman-teman nggak akan bisa menikmati apapun. Yuk mulai dari sekarang, yang punya uang, mungkin punya tabungan, daripada disimpan gitu aja, teman-teman bisa investasikan dan itu akan terus bertambah, dan pastinya aman juga di iPod ini. Dia memang udah, ya iPod tuh udah di Indonesia termasuk udah gede ya. Iya. Kita udah 17 tahun sih. Udah 18, Ding. Tahun Udah, jadi, iya, udah lama. dan juga jadi teman-teman harus mulai belajar berinvestasi, karena jangan sampai kita kalah sama orang-orang barat. Kita juga harus mulai bertransformasi, dan nanti itu juga rezekinya kita gunakan pastinya untuk masa depan kita juga. Oke, jadi Iya, teman-teman langsung download iPod Syariah nih ya. Oke, betul. banyak buat Kak Indah, buat tim iPod semuanya udah mau Thank you kasih juga, banyak. Syakir. Oke deh, kalau gitu, selamat berbuka semuanya. Oke, selamat berbuka semuanya. Oke, terima kasih Syakir ya udah mau nemenin kita sore hari ini. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang cara investasi sesuai prinsip syariah, bisa langsung aja follow Instagramnya @indopremier, karena nanti bakal banyak banget informasi terkait edukasi terkait investasi. Udah pengen tahu gitu ya lebih lanjut lagi, bisa langsung follow aja @indopremiernya. Oke, Syakir terima kasih atas waktunya. Yap. Selamat berbuka semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.